Halo, saya mencoba menerangkan tentang simulasi aktivitas pencocoran beton dengan tekstur beton dan pompa beton menggunakan distribusi segitiga pada posisi pengecoran yang benar. Simulasi Monte Carlo ditugaskan sebagai sebuah teknik sampling statistik yang digunakan untuk memperkirakan solusi terhadap masalah-masalah kuantitatif. Dalam simulasi Monte Carlo, sebuah model dibangun berdasarkan sistem sebenarnya. Ini adalah ilustrasi aktivitas pengecoran dengan truk pengecer beton dan pompa beton. Pada level yang rendah, sekitar lantai 1, pada video ini terlihat mixer truck dan concrete pump. Aktivitas inilah yang akan disimulasikan dengan pendekatan Monte Carlo menggunakan distribusi segitiga. Ada 5 langkah perhitungan untuk bisa buktikan distribusi segitiga dapat digunakan pada aktivitas pengecoran ini. Tabel ini adalah tabel waktu siklus termixer dan concrete pump. Data sekunder ini saya gunakan sebagai data observasi dari aktivitas pengecoran beton dengan menggunakan mixer beton dan concrete pump. Formula distribusi segitiga inilah yang akan digunakan sebagai pendekatan aktivitas pengecoran beton dengan concrete pump dan mixer truck. Langkah pertama, membangkitkan bilangan random 0-1 sebagai probabilitas CDF distribusi segitiga menggunakan fungsi run di Excel. Langkah pertama adalah kita membangkitkan bilangan random. Kita buat sampai ada 11 angka random disesuaikan dengan jumlah data sekunder. Di kolom kuning ini adalah pembangkitan bilangan randomnya. Karena setiap kali diklik berubah terus angkanya, maka angka yang di kolom kuning ini kita copy dan kemudian kita pindahkan ke kolom berwarna biru tua. Kemudian kita pindahkan ke kolom warna hijau dan diurutkan dari angka kecil ke besar. Langkah kedua, menghitung waktu pengecoran dari formula distribusi segitiga. Ini adalah fungsi CDF yang akan digunakan untuk merubah bilangan random menjadi waktu pengecoran. Pembangkitan bilangan dengan fungsi run dari Excel, kita masukkan ke persamaan distribusi segitiga CDF dan kita olah sehingga didapatkan nilai X yang merupakan waktu pelaksanaan pengecoran. Hitung PDF dan CDF distribusi segitiga dari data sekunder atau observasi. Langkah keempat, menggambarkan waktu pengecoran dari perhitungan dan data sekunder dalam kurva CDF. Langkah kelima adalah tes kesesuaian distribusi dengan Chi-square. Tes Chi-square. 11 data dari waktu perhitungan dimasukkan ke kolom EIJ, waktu observasi dimasukkan ke kolom OIJ, kemudian
minus kolom IJ, kemudian kolom 4, kolom IJ dikurangin kolom IJ dipangkatkan 2. Kolom IJ dijumlahkan semua, demikian juga kolom 4, kolom OIJ minus EIJ pangkat 2 dijumlahkan semua, dan didapat I kuadrat hasil hitungan sebesar 0,16476. Alfa 0,05, degree freedomnya 10, maka didapat C square tabel sebesar 1891. Di sini terlihat bahwa jika hasil hitungan lebih kecil dibandingkan C square dan tabel, maka sesuai dengan distribusi setiganya, distribusi setiganya dapat digunakan dalam simulasi Monte Carlo untuk aktivitas pengecekan proton. Jika T square gagal, maka harus diganti distribusinya. Perhitungan PDF dan CDF distribusi segitiga setelah tes Chi square. Inilah gambar PDF dan CDF distribusi segitiga setelah lolos tes Chi square. Kesimpulannya, aktivitas pengecoran dengan mobil terpisah dan konkret pump bisa menggunakan distribusi segitiga, meskipun distribusi yang lain bisa digunakan jika sudah dites kesesuaian distribusinya. Terima kasih sudah melihat